Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Check it out! Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kali ini saya mengajak atau menepati janji saya untuk memperlihatkan tutorial atau mengajarkan tutorial merakit drone ya. Ini drone-nya udah jadi nih ya. Nanti ada step-stepnya bagaimana merancang drone ini ya. Jadi kalian mau tahu? Langsung aja kita rakit drone-nya. Check it out! Oke, langsung aja kita siapkan part-partnya ya. Di sini ada power distribution, ada ESC, ada flight controller, ada VTX, ada receiver, ada motor, ada frame, dan juga ada elko. Tidak lupa juga dengan kameranya. Oke, kita rangkai dulu framenya dengan melihat desain gambar dari frame. Saya menggunakan frame roster 5 inch 225 mm aluminium cake FPV freestyle carbon frame kit. Untuk merangkai frame sendiri, kita juga membarengi dengan menginstal beberapa part seperti mengawalinya dengan menginstal power distribution board di badan frame. Untuk power distribution boardnya sendiri saya menggunakan Matek XT60. Untuk deskripsi dari power distribution boardnya ini saya letakkan di link deskripsi, nanti dibaca aja. Lalu kita install power distribution ke badan bawah daripada frame. Lalu di sini kita akan sambung untuk supply power dari distribution board menuju flight controller, serta juga kita solder untuk power distribution dari baterai menuju power distribution board. Sedangkan untuk penyolderan harus dengan orang yang berpengalaman, karena kalau tidak bisa terjadi shoot apabila kita konekkan dengan baterai. Setelah selesai dengan distribution board, saatnya kita menginstal atau merangkai flight controller dengan IST serta 4 motor dengan bagan gambar sebagai berikut. Untuk flight controllernya sendiri saya menggunakan Omnimbus 4 USD with BAC. Sedangkan untuk 4 ISC nya sendiri saya menggunakan DYS XSD 20 ampere dan dapat digunakan baterai 3-4S. ISC ini juga sudah mendukung D-Shoot 600 sampai D-Shoot 300 serta protokol Genus DYS. Dan setelah selesai merangkai dari flight controller, ISC dan motor, kita sambungkan power distribution board menuju ke flight controller seperti video di bawah ini. Setelah selesai kita menyambungkan power distribution board menuju flight controller, kita rapikan papan flight controller. Ini yang penting. Untuk papan flight controller sendiri harus berada di titik horizontal, ya benar-benar rata, karena ini mempengaruhi apabila kita menginstal Betaflight dan dapat mempengaruhi posisi terbang awal saat drone dijalankan.
Dan seperti ini hasil penyolderan dari power distribution board menuju flight controller. Oke, di sini saya juga tidak lupa untuk menginstal Elco 220 UV 35 volt kapasitor elektrolitik yang berguna sebagai power converter dari power distribution board menuju flight controller. Sedangkan untuk merapikan flight controller sendiri, saya sarankan di meja yang rata atau alas yang rata, benar-benar rata, sehingga untuk horizontal dari papan flight controller sendiri terjaga dan tidak mengganggu saat kita sedang menginstal Betaflight atau menerbangkan drone ini dari awal. Dan seperti ini bentuk dari papan flight controller yang telah saya rapikan. Oke, sekarang kita lanjut untuk install kamera FPV-nya. Saya menggunakan kamera Voxer yang mempunyai Arrow Mini Pro CCD 1/3 inch Sony Super HD. Kamera ini memiliki besaran sensor sebesar 5 megapiksel. Di dalam paket dari kamera ini juga ada kabel penghubung dari kamera menuju OSD. Lalu juga terdapat bracket penyangga kamera apabila kita install ke dalam frame dari drone ini. Kamera Voxer sendiri juga include dengan papan OSD. Namun yang kita gunakan adalah flight controller yang sudah menyediakan OSD, sehingga untuk papan OSD dari kamera Voxer ini tidak kita gunakan. Kamera Voxer sendiri hanya memerlukan arus sebesar 5 volt. Jadi jangan salah untuk menyambung atau menyolder di papan flight controller. Apabila salah atau salah sambung atau salah solder akan mengakibatkan kamera bisa terbakar. Setelah selesai menginstal kabel power kamera menuju flight controller, tidak lupa juga kita install kabel video in ke OSD flight controller. Setelah menyambungkan video in ke flight controller, kita sambungkan juga flight controller video out menuju VTX seperti gambar berikut. Untuk VTX saya menggunakan AKK X5 Pro 5,8 GHz. Dan untuk part terakhir yang kita harus install adalah receiver, yaitu penghubung atau antena drone menuju ke remote control. Yang saya gunakan adalah FLI14 Plus RX Channel 14 protokol AV-HDS 2 ampere. Oke, dan seperti inilah bentuk dari drone yang telah saya selesaikan dari rangkaian awal sampai akhir. Tidak lupa saya memberikan aksesoris berupa antena mount untuk receivernya agar tidak mengganggu putaran dari propeller drone ini. Oke, drone sudah siap untuk dihubungkan ke remote control dan dilakukan pemrograman melalui Betaflight. Namun itu untuk next video. Oke, jadi gimana, mudah kan untuk merakit drone freestyle yang tadi saya ajarkan atau saya memperlihatkan di tutorial cara merakit drone ya? Mudah, karena kata pepatah sesuatu yang biasa pasti bisa ya. Oke, mungkin nanti konten selanjutnya kita selingi tentang smartphone ya, komparasi tentang 3 smartphone. Next kita akan lanjutkan tentang cara memprogram drone serta akan kita sinkronkan dengan remote-nya. Lalu yang terakhir cara menerbangkannya. Oke. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.